Baik, sahabat TV, Selasa pagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu melakukan penguatan penyebaran informasi dan peringatan dini tsunami kepada masyarakat. Setelah sebelumnya dipasang 2 unit sirine peringatan tsunami di Kelurahan Berkas dan Beringin Raya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bengkulu melakukan penguatan penyebaran informasi dan peringatan dini tsunami kepada masyarakat Kelurahan Berkas pada Selasa pagi. Kepala BPBD Kota Bengkulu Wilhopi mengatakan hal ini berkenaan dengan telah dipasangnya sirine peringatan tsunami di kawasan tersebut dan 1 unit di kawasan lagi di Kelurahan Beringin Raya. Berharap dengan adanya bangunan ini, mari kita sama-sama kita menjaga. Karena manfaat dari sirine ini sangat berguna. Karena apabila nanti yang terjadi tsunami, maka untuk memperingatkan masyarakat baik di malam hari maupun siang hari, sirine ini akan dibunyikan. Sementara itu, Pendata Kelola Data dan Informasi Peringatan Dini BNPB Rizky Tamuala berharap dengan adanya alat ini dapat memberikan informasi yang cepat kepada masyarakat sekitar sebelum terjadinya tsunami. Di Kelurahan Berkas ini mendapatkan informasi peringatan dini tsunami secepat mungkin. Informasi dari pemerintah pusat dapat diterima dengan secepat mungkin dan masyarakat dapat langsung evakuasi. Jangkauan suara sirine tersebut sejauh 4 hingga 6 km pada malam hari dan 2 hingga 4 km pada siang hari yang dibunyikan atas koordinasi antara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, BPBD dan juga kepala daerah. Ahmad Rabani BETV melaporkan. Baik, sahabat TV, ujian Tobokito atau UTK yang diinisiasi oleh Wali Kota Bengkulu Dede Wahyudi akan dilaksanakan pada 15 hingga tanggal 16 September mendatang dengan mengacu pada materi-materi tes kemampuan akademik sesuai dengan program pemerintah pada tahun 2026 mendatang, yakni Bahasa Indonesia dan Matematika. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu mengungkapkan ujian Tobokito atau UTK yang diinisiasi langsung oleh Wali Kota Bengkulu Dede Wahyudi dalam waktu dekat akan segera diselenggarakan tepatnya tanggal 15 hingga tanggal 16 September mendatang. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Ilham Putra mengatakan nantinya untuk UTK ini akan dilangsungkan di tiap SD dan SMP sekota Bengkulu. Untuk materi yang akan diujikan nantinya mengacu pada materi tes kemampuan akademik sesuai dengan program pemerintah pada tahun 2026 yakni Bahasa Indonesia dan Matematika. Ilham pun mengungkapkan setiap siswa kelas 6 SD dan kelas 3 SMP wajib mengikuti UTK ini dan nantinya dari masing-masing sekolah akan dipilih 3 siswa terbaik untuk kembali diujikan pada akhir bulan November. Jadi kalau tidak ada perubahan jadwal di tanggal 15, 16 itu tingkat SD di SMP. Nanti dari sana baru terseleksi 3 orang siswa-siswi dari sekolah masing-masing tersebut akan diujikan lagi, ditandingkan lagi di tingkat kota dan akan dilaksanakan sekitar di tanggal 30 bulan September ini. Ini yang dinilai apa juga? Ahmad Rabani BETV melaporkan. Sebagai langkah untuk mewujudkan Kota Bengkulu yang religius, Wali Kota Bengkulu Dede Wahyudi menerbitkan surat edaran bagi setiap SD dan SMP sekota Bengkulu untuk menghentikan aktivitas belajar mengajar saat waktu sholat zuhur untuk menunaikan sholat berjamaah. Pemerintah Kota Bengkulu terus berupaya untuk menciptakan Kota Bengkulu yang religius, termasuk mewujudkan dari lingkungan sekolah SD dan SMP yang ada di Kota Bengkulu. Guna mendukung hal tersebut, Wali Kota Bengkulu Dede Wahyudi mengatakan dirinya akan mengeluarkan surat edaran bagi setiap SD dan SMP sekota Bengkulu untuk menghentikan aktivitas belajar mengajar beberapa saat jika sudah memasuki waktu sholat zuhur dan menunaikan sholat secara berjamaah. Dede mengungkapkan hal ini guna menanamkan kebiasaan baik terutama kepada siswa sedini mungkin. Ia berharap didukung penuh oleh para guru serta wali murid. Selain itu, Dede juga menghimbau kepada setiap sekolah untuk membiasakan kebiasaan baik lainnya di sekolah. Salah satunya dengan sholat duha di waktu pagi hari bagi para siswa. Tidak apa-apa, bisa kita atur jam belajar itu, Bu. Ya, biasakan dari sekarang, saya ingin
suruh sekolah di Kota Bengkulu ini jam zuhur Pak Hadis itu berhenti sholat. Nanti nyambung lagi kan jam 1 tuh, jam 12:15 misalkan, berhenti dulu. Pas azan berhenti sama-sama sholat, nanti nyambung lagi. Bisa ya gitu ya? Insya Allah. Jadi nanti saya surat ini juga. Jadi setiap Ahmad Rabadi BETV melaporkan. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu Rabu pagi menggelar kegiatan forum konsultasi publik yang dihadiri oleh sejumlah mitra strategis, salah satunya media, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebagai salah satu bentuk implementasi terhadap Peraturan Menteri Keuangan tentang pedoman standar pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu menggelar kegiatan forum konsultasi publik atau FKP pada Rabu pagi. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah instansi, diantaranya Ombudsman, para pengusaha hingga unsur media massa. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu M. Irfan Suryawardana mengatakan pada kegiatan ini para stakeholder yang diundang diminta untuk memberikan masukan terhadap pelayanan publik di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar penyempurnaan standar layanan dapat ditingkatkan. Seluruh masukan dan saran dari para tamu undangan akan ditindaklanjuti untuk nantinya diperbaiki agar pelayanan publik di lingkungan keuangan Provinsi Bengkulu dapat memuaskan bagi masyarakat. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu dengan Universitas Bengkulu yang diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan kapasitas dan meningkatkan potensi kedua belah pihak secara berkelanjutan. Tujuan dari kegiatan ini apa? Ya, jadi forum konsultasi publik Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu tahun 2025 ini memang diselenggarakan untuk mendapatkan masukan ya dari seluruh stakeholder mitra strategis dari Kanwil terkait dengan pelayanan kami, terkait dengan pelayanan di bidang kebendaraan atau dengan fungsi kami sebagai regional ekonomis maupun financial advisor. Nah, dari masukan-masukan tersebut tentunya menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk perbaikan terhadap pelayanan kami selaku instansi vertikal Kementerian Keuangan di Indonesia. Kristiani Putri BETV melaporkan. Berikan senyuman terbaik. Satu sekali lagi Bapak. Baik, sekali lagi 1, 2. Sahabat BETV, SMSI Provinsi Bengkulu Rabu siang resmi meluncurkan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH sebagai wujud komitmen organisasi dalam memperkuat demokrasi dan memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Sebagai wujud komitmen organisasi dalam memperkuat demokrasi dan memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Provinsi Bengkulu resmi meluncurkan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH SMSI pada Rabu siang. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Serikat Media Cyber Indonesia, Beni Hidayat, mengatakan LBH SMSI ini dibentuk berdasarkan respon atas semakin banyaknya persoalan hukum di tengah masyarakat maupun insan pers. Beni juga menegaskan SMSI tidak hanya sebagai organisasi media, tetapi juga bagian dari solusi bagi rakyat. Beni juga mengungkapkan dibentuknya LBH SMSI Bengkulu ini sebagai wujud komitmen organisasi dalam memperkuat demokrasi dan memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Selain itu, Beni juga menekankan bahwa lembaga ini akan bekerja untuk kepentingan bersama, bukan hanya insan pers, tetapi juga masyarakat luas. LBH SMSI selain tugas pokoknya itu melindungi jurnalistik dalam bekerja, juga nanti LBH membantu masyarakat seperti yang sudah dicanangkan dari tagline pemerintahan kita, bantu rakyat, juga semangat dari Kapolda Bengkulu, Kajati Bengkulu untuk bersama-sama menjaga kondusivitas Provinsi Bengkulu yang kita ketahui sekarang ini geopolitik dunia ya kan sedang tidak baik-baik saja.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang hadir dalam peresmian tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap SMSI karena berinisiatif untuk meluncurkan LBH. Ia menilai keberadaan LBH SMSI menjadi langkah nyata pers dalam menjaga keseimbangan informasi sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan advokasi. SMSI ini hadir untuk membantu bukan hanya wartawan atau media, tapi untuk rakyat. Karena memang persoalan-persoalan dihadapi dengan zaman yang begitu cepat hari ini, yang begitu modern hari ini, banyak sekali persoalan muncul. Maka diperlukan lembaga hukum yang punya hati, lembaga hukum yang ingin menegakkan keadilan seadil-adilnya. Maka lembaga bantuan hukum SMSI ini menjadi satu hal yang menarik untuk kemudian dihadiri oleh gubernur dan Forkopimda tentunya. Kristiani Putri, BETV melaporkan. Pemerintah provinsi dan jajarannya. Untuk yang SMP ke bawah, tanggung jawabnya wali kota, bupati dan. Baik, saudara BTV, Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Mubarak Rabu pagi menggelar wisuda tahfiz Al-Quran Juz 29 dan Juz 30. Para wisudawan dan wisudawati diharapkan dapat menerapkan ilmu yang didapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Rabu pagi, Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Mubarak resmi mewisudakan 12 orang tahfiz Al-Quran Juz 29 dan Juz 30. Wisuda kali ini merupakan wisuda angkatan kedua di tahun 2025. Direktur Utama Islamic Center Muhammadiyah Al-Mubarak Kota Bengkulu Arnov Wardin mengatakan saat ini pesantren Al-Mubarak telah mewisudakan kurang lebih 20 orang tahfiz Al-Quran dari angkatan ke-1 dan kedua. Para wisudawan tahfiz ini mulai belajar dan menghafal Al-Quran selama kurang lebih 1 bulan, yakni sejak 18 Juli lalu sampai dengan 18 Agustus dan baru diwisuda di bulan September. Penghafalan Al-Quran dilakukan setelah sholat malam dan sholat wajib yang diajarkan oleh guru yang mumpuni, yakni Ustadz Ismail dari Lusan, Mesir. Ditambahkan Arnov, saat ini jumlah siswa yang belajar dan menghafal Al-Quran sebanyak 24 orang, yang terdiri dari tingkat MTS dan MA. Ia berharap para siswa yang telah diwisuda dapat menerapkan seluruh ayat yang ada di Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki daya saing dalam hal prestasi yang lebih baik. Kita harapkan mereka serius karena menghafal ini banyak prasyaratnya. Seperti sampaikan tadi, mereka harus serius dalam hafal, hindari perbuatan yang tidak terpuji, tinggalkan semuanya dan akhlak yang terpuji. Itu yang kita harapkan. Dan tiada lain adalah ke depan daya saing yang mereka butuhkan, sehingga mereka bisa bersaing tingkat daerah, provinsi, bahkan nanti mereka bisa bersaing pada tingkat. Kristiani Putri, BETV melaporkan. Baik, saudara BTV, masa pendaftaran seleksi JPT Pratama di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu telah resmi dibuka mulai Senin 8 September kemarin. Dalam seleksi ini, pihak panitia seleksi telah menyiapkan 4 tahapan. Seleksi JPT Pratama Provinsi Bengkulu telah dibuka sejak Senin 8 September 2025 kemarin. Untuk mengikuti seleksi ini, para pelamar wajib mendaftarkan diri melalui laman resmi ASN Karir BKN di https://2asnkarir.bkn.go.id atau BKD Provinsi Bengkulu https://2bkd.bengkuluprof.go.id serta mengunggah seluruh berkas persyaratan secara online. Panitia seleksi sendiri menyiapkan 4 tahapan seleksi setelah pendaftaran dan penerimaan berkas yang dibuka dari 8 September hingga 22 September. 4 tahapan yakni seleksi administrasi, penulisan makalah sesuai dengan tema, asesmen kompetensi oleh lembaga asesmen center, presentasi dan wawancara akhir oleh panitia seleksi. Seleksi terbuka ini ditujukan bagi pegawai negeri sipil yang memenuhi sejumlah persyaratan administratif maupun kompetensi. Pelamar diwajibkan memiliki pendidikan minimal sarjana S1 atau diploma 4, pengalaman jabatan di bidang terkait minimal 5 tahun, serta pernah menduduki jabatan administrator atau fungsional media paling singkat 2 tahun. Berikut jadwal seleksi JPT Pratama yang digelar oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam provinsi Bengkulu. Ada jabatan apa aja, Pak? Ada 19 jabatan yang kosong yang kita buka. Jadi silakan dilihat nanti di BKD, ya, di website BKD Provinsi Bengkulu. Harus ada izin dari gubernur?
Ya kalau dari Pemprov ya harus ada isian dari atasan langsung. Kalau dari kabupaten ya isian persetujuan dari pimpinan kepala daerah. Oki Book PTV melaporkan. Tiga proyek fisik yang ada di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu saat ini dalam proses pengerjaan. Ketiga proyek tersebut ialah rehab Gedung Fatmawati, pembangunan Gedung Poli, dan penambahan ruang rawat inap. Pengerjaan tiga proyek fisik di Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu sudah mulai dilaksanakan. Ketiga proyek tersebut ialah rehab Gedung Fatmawati, pembangunan Gedung Poli, dan penambahan ruang rawat inap dengan total pagu anggaran 32 miliar rupiah. Pembangunan dan rehab fasilitas Rumah Sakit M. Yunus tersebut sendiri dilaksanakan mencapai target peningkatan status atau kelas rumah sakit milik pemerintah Provinsi Bengkulu tersebut. PLT di Rumah Sakit M. Yunus Heri Permana mengatakan selain tiga paket proyek yang dikerjakan oleh Dinas PUPR tersebut, pihaknya pun tengah memulai pengerjaan pembangunan tahap pertama gedung radionuklir dan ditargetkan semua pengerjaan proyek di Rumah Sakit M. Yunus rampung pada bulan Desember mendatang. Alhamdulillah tiga itu sudah dikerjakan dengan Dinas Pekerjaan Umum. Semua sudah berjalan sekarang semua. Ada satu yang kita pegang untuk untuk gedung radionuklir. Radionuklir juga sedang. Oki Book PTV melaporkan. Dalam rangka memperingati HUT Lalu Lintas ke-70, Rabu pagi Ditlantas Polda Bengkulu menggelar donor darah yang dilaksanakan di Aula Ditlantas Polda Bengkulu dan berhasil mengumpulkan puluhan kantong darah. Bertempat di Aula Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu, Ditlantas Polda Bengkulu melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Keselamatan Lalu Lintas dan HUT Lalu Lintas ke-70 tahun 2025 pada Rabu pagi. Kegiatan yang dilaksanakan dengan moto selalu siap dan semangat melayani masyarakat mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah dan menjadi bakti Direktorat Lalu Lintas kepada masyarakat. Total 47 kantong darah berhasil dikumpulkan dengan rincian A+ 13 kantong, B+ 14 kantong, O+ 11 kantong, dan AB+ 9 kantong. Puluhan kantong darah tersebut pengelolaan dan pendistribusiannya diserahkan ke pihak PMI yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Ya, jadi hari ini kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu melaksanakan kegiatan donor darah dalam rangka Hari Ulang Tahun Lalu Lintas ke-70 tahun 2025. Jadi kami bekerjasama dengan Bidokes Polda Bengkulu dan tentunya bekerjasama juga dengan PMI Kota Bengkulu melaksanakan kegiatan donor darah yang kita laksanakan di Aula Ditlantas Polda Bengkulu dengan peserta donor dari personil Ditlantas Polda Bengkulu sendiri dan perwakilan dari Satker yang ada di Polda Bengkulu. Di sini kita mendapatkan 47 kantong darah yang berhasil kita kumpulkan dalam pelaksanaan donor darah ini. Donor darah Muhammad Angga, PATV melaporkan. Baik, Sonora TV, Pangdam 21 Radit Inten Maijen TNI Kristo Mesyanturi Rabu siang memimpin serah terima jabatan dan Rem 041 Garuda Mas dari Brigjen TNI Rahmat Zulkarnain kepada Kolonel Infantri Jatmiko Arianto. Upacara serah terima jabatan Komandan Resor Militer 041 Garuda Emas pada Rabu siang dipimpin langsung oleh Pangdam 21 Radin Inten Maijen TNI Kristo Mesyanturi. Jabatan dan Rem 041 Gamas resmi diserahkan dari Brigjen TNI Rahmat Zulkarnain kepada Kolonel Infantri Jatmiko Arianto yang sebelumnya dari Paban Bindiks-Pers Angkatan Darat. Pangdam menyampaikan bahwa pergantian jabatan merupakan hal yang biasa di lingkungan TNI. Pergantian itu bertujuan untuk menumbuhkan semangat baru dan membangun kualitas kepemimpinan yang semakin solid di setiap jajaran. Ia juga menekankan kepada Danrem baru untuk segera beradaptasi dengan lingkungan tugas serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Polri, dan seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Bengkulu. Sebagai bagian dari acara tersebut juga dilangsungkan tradisi lepas sambut sebagai bentuk penghormatan bagi pejabat lama dan penyambutan bagi Danrem baru. Ini rotasi
biasa melambangkan tur audisi dan bentuk area. Kebetulan dan rem yang lama Dirjen Pelayanan Perjalanan mendapat tugas baru sebagai asisten teritorial Kepala Staf Angkatan Darat yang di pusat yang berada di Jakarta. Nah, sejak hari ini nanti Pak Jatmiko akan tugas menggantikan beliau sebagai Kepala Korem Mawaslu Berhormat. Tadi saya sudah menerima paparan dari Danrem apa saja yang sudah dilakukan selama beliau menjabat sebagai Kepala Korem 41 dan program apa yang sedang berlangsung dan akan dikerjakan di masa datang oleh penggantinya. Termasuk bagaimana situasi keamanan, situasi pembangunan, pertanian yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Itu. Untuk diketahui, Brigjen TNI Rahmat Zulkarnain saat ini menjadi asisten teritorial Kepala Staf Angkatan Darat atau Antarkasat di jajaran pusat. Kristiani Putri, BETV melaporkan. Baik, sahabat TV, pemerintah Provinsi Bengkulu mulai membahas perhitungan tarif air minum untuk tahun 2026 mendatang. Rapat pembahasan pun mulai dilaksanakan pada Rabu pagi. Nantinya penetapan tarif akan diatur melalui peraturan gubernur untuk dijadikan acuan di seluruh kabupaten dan kota seprovinsi Bengkulu. Untuk menetapkan tarif atas dan tarif bawah air minum tahun 2026, pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat awal dengan agenda pembahasan tahapan administrasi dan teknis penyusunan hingga perhitungan pada Rabu pagi. Rapat yang digelar di Aula Merah Putih kantor gubernur tersebut dihadiri oleh seluruh kepala bagian ekonomi kabupaten dan kota, serta para direktur perusahaan air minum seprovinsi Bengkulu. Pelaksana tugas Kepala Biro Ekonomi Provinsi Bengkulu Zahirman Aidi mengatakan para PDAM di Provinsi Bengkulu dimintai untuk mengusulkan tarif paling lambat di akhir bulan September. Sebab pada minggu kedua bulan Oktober Pemprov Bengkulu akan kembali menggelar rapat finalisasi. Setelah rapat finalisasi digelar, maka proses dilanjutkan dengan pembahasan persetujuan tarif maksimal dan tarif minimal untuk diusulkan kepada gubernur yang nantinya akan dimuat dalam peraturan gubernur untuk disahkan dan diterapkan pada tanggal 1 Januari 2026. Yang menegaskan bahwa dasar penyesuaian tarif harus melalui perhitungan yang mencakup biaya produksi air minum di setiap daerah. Pemprov Bengkulu hanya memberikan pedoman batas tarif melalui Pergub, sementara penetapan detailnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Meskipun tarif di masing-masing daerah dapat berbeda, kenaikan tarif tidak boleh melebihi batas atas yang ditentukan dalam regulasi. Provinsi Bengkulu. Nah, nanti setelahnya dokumen-dokumen yang kita harapkan sampai di pemerintah Provinsi Bengkulu akan ada tindakan lebih lanjut, yaitu finalisasi terkait dengan batas bawah dan batas PDAM sendiri. Nah, baru setelah itu kita akan melakukan pembuatan atau penyusunan peraturan gubernur ya, untuk penetapan batas bawah dan batas atas. Kristiani Putri, BETV melaporkan. Baik, sahabat TV, antrian panjang kendaraan kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kota Bengkulu. Warga mengeluhkan kondisi ini yang dipicu oleh sulitnya memperoleh BBM baik jenis Pertalite maupun Pertamax. Sejumlah SPBU di Kota Bengkulu kembali dipadati kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang mengular untuk memperoleh sejumlah bahan bakar minyak baik jenis Pertalite maupun Pertamax. Salah seorang pengendara, Meisika, mengatakan dirinya sudah 2 kali mengantri di SPBU. Pertama kali mengantri di SPBU Rawa Makmur, namun setelah mengantri BBM-nya telah habis. Kemudian mengantri di SPBU Kampung Bali dan akhirnya mendapatkan BBM jenis Pertamax. Dengan kondisi tersebut, Meisika harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mengisi bahan bakar. Harapannya kepada pemerintah agar segera memberikan perhatian lebih serius terhadap persoalan kelangkaan BBM. Warga menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka penyebab terjadinya antrian panjang dan mengambil langkah konkret agar kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi. Sementara itu, dari keterangan pihak SPBU yang enggan diwawancarai mengatakan bahwa BBM tidak terjadi kelangkaan, namun distribusi BBM memakan waktu lama lantaran BBM diantar dari daerah Jambi. Tadi udah ngantri di sana sekali, udah panjang antrinya, diberhentikan nggak jadi katanya mau pengisian yang baru, sampai lagi ngantri. Tadi sudah ngantri di sana panjang sekali, loh panas lagi di Rawa Makmur. Terus gimana tanggapan Ibu untuk pemerintah ke depannya agar nggak ada kelangkaan BBM? Supaya diperhatikan
yang lebih masalah BBM-nya ya. Kenapa bisa langka, kenapa di tempat yang lain tidak langka gitu kan. Tolong diperhatikan lebih di bidang BBM. Ya gitu sih. Terima kasih. Monica Rahmi, BETV melaporkan. Baik, sahabat TV, harga ayam potong dan cabai saat ini mengalami kenaikan di sejumlah pasar, terutama di Pasar Minggu, Kota Bengkulu. Kenaikan tersebut mengakibatkan keluhan dari para pedagang maupun pembeli yang menilai harga tersebut membebani kebutuhan sehari-hari. Sejumlah komoditi pangan di Pasar Minggu Kota Bengkulu mengalami kenaikan. Adapun kenaikan terjadi pada komoditi cabai dari harga Rp40.000 mengalami kenaikan menjadi Rp70.000 per kilogram. Meski mengalami kenaikan, salah seorang pedagang cabai turut mengeluhkan minimnya pembeli. Kenaikan tersebut dipicu oleh faktor cuaca hujan yang terus mengguyur wilayah Bengkulu sehingga para petani banyak gagal panen. Pertama mulai kenaikan dari harga 40, eceran 40 naik ke 45. Terus dari 45 itu melonjak langsung ke 60. Nah, kalau untuk posisi sekarang itu harga cabai di 70. Kalau untuk harga cabai yang 70 ini udah berapa hari Pak kenaikannya? Ini sekitar 2 hari 3 hari ini lah. Kalau menurut Bapak sendiri sebagai penjual, apa penyebab harga cabai naik menurut Bapak? Ini faktornya faktor cuaca hujan. Faktor cuaca. Tidak hanya itu, harga ayam potong juga ikut mengalami kenaikan dari Rp35.000, kini tembus Rp40.000 per kilogram. Kenaikan tersebut sudah terjadi selama 3 hari dan membuat keluhan terutama pada para pedagang sate ayam dan penjual bakso yang sulit menjaga harga jual tetap stabil di tengah biaya produksi yang terus mengalami kenaikan. Salah seorang penjual ayam Merak Barat yang mengatakan kenaikan harga ini disebabkan oleh program makan bergizi gratis dari pemerintah sehingga stok ayam di pasar cepat habis akibat diborong dalam jumlah banyak. Kita temukan DBT naikkan, terblokir nih kan, naikkannya. Dan juga rakyat ini lah kesulitan biaya, tidak bisa lagi dia beli, terlalu mahal ayamnya. Biasa bilang cuma 45 ayam. Berarti sekarang masih 40 ya? Sekarang masih 40. Apa penyebab harga ayam tuh naik Pak biasanya? Ini ada yang ngomong nih gara-gara mungkin ada program ini kan, program makan gratis. Jadi ayam itu kan sempat diborong mungkin kan. Ke Pak tuh bagaimana tanggapan pembeli dengan harga ayam sekarang Pak? Apakah banyak yang protes atau? Banyak yang protes, jadi warung-warung segala macam itu mengeluh semua. Vicha Paranita, BETV melaporkan. Dengan berakhir informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita dalam kabar Metropolis kali ini. Saya Tuputua dan seluruh kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian sanak BETV. BETV, bekan.